karena durasi kita cuma 2 SKS nih. Jadi pembahasannya cukup padat hari ini ya. Jadi uji normalitas dan homogenitas. Nah, ini adalah salah satu uji ya prasyarat untuk analisis regresi linear sederhana maupun berganda. Nah, jadi analisis regresi linear berganda dan sederhana itu adalah analisis regresi yang membutuhkan syarat data sampelnya itu berdistribusi normal dan homogen. Gitu. Kalau di PMI ini saya lihat ya jenis penelitiannya itu lebih kepada penelitian kualitatif ya. Saya sudah baca beberapa referensi skripsi yang ada di Prodi. Seperti itu mungkin tidak apa ya, bukan suatu hal yang salah ketika misalnya Anda berminat untuk melakukan penelitian dalam bentuk penelitian kuantitatif gitu. Nah, penelitian kuantitatif yang biasanya ada dalam ilmu sosial itu biasanya karena ini variabel yang diteliti itu lebih kepada variabel sikap ya, variabel sikap karena Anda masuk ke ranah ilmu sosial itu nanti pasti analisis data kualitatif yang sudah dikonvert ke kuantitatif karena nanti biasanya bentuk instrumennya itu lembar observasi atau angket atau skala. Nah, seperti itu. Jadi analisis data yang dihasilkan dari angket atau skala ya variabelnya biasanya diteliti tentang hubungannya atau korelasinya gitu. Makanya saya merekomendasikan apabila Anda yang ingin berminat melakukan penelitian kuantitatif, maka lakukan jenis penelitian analisis regresi linear sederhana yang mensyaratkan pengujian normalitas dan homogenitas gitu ya. Nanti bisa dibaca dan di pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang uji regresi linear sederhana. Nah, pengantarnya ini dulu ya, uji normalitas dan homogenitas. Baik. Nah, nah ini istilah-istilah penting dalam pengujian hipotesis statistik ya. Kalau kemarin di pertemuan sebelumnya kita udah belajar tentang pengujian hipotesis statistik. Ada beberapa hal yang harus kita pahami bersama ya. Yang pertama itu merumuskan hipotesis statistik, yaitu H0 dan H1-nya. Kemudian yang kedua itu menentukan taraf signifikansi atau taraf keberartian. Nah, dalam suatu penelitian itu selalu ada alfa ya dalam penelitian kuantitatif ada alfa. Nah, alfa itu sebenarnya ya peluang kita melakukan kesalahan dalam membuat suatu kesimpulan. Nah, itu alfa. Jadi ketika kita meneliti ya alfa yang kita ambil itu 5%, maka kita punya peluang 0,05 untuk melakukan kesalahan dalam membuat kesimpulan dan punya keyakinan telah membuat kesimpulan yang benar sebanyak 95% gitu. Biasanya ilmu penelitian dalam bidang ilmu sosial ya, termasuk saya di bidang pendidikan, Anda ya di pengembangan masyarakat Islam juga menggunakan alfa 5% ya. Biasanya yang 1% itu artinya gini, dia percaya bahwa dia hanya melakukan kesalahan sebesar 1% dalam membuat suatu kesimpulan. Nah, ini biasanya dilakukan untuk penelitian-penelitian ilmu yang berkaitan dengan ini ya, bidang kesehatan. Misalnya katakanlah farmasi. Nah, farmasi itu kan penelitian misalnya mengenai suatu dosis obat ya, itu kan tidak boleh terjadi kesalahan yang fatal gitu, sehingga menarik kesimpulannya diupayakan kesimpulannya benar gitu. Jadi dia menggunakan alfa yang 1% begitu. Kalau kita itu banyak terjadi ya kasus banyak yang salah dalam teknik sampling atau mengambil sampel dan itu mengakibatkan nanti kesimpulan yang dihasilkan itu tidak benar, makanya kita tidak berani untuk mengambil alfa yang 1%. Biasanya kita mengambil yang 5% ya. Jadi diupayakan jangan terlalu banyak melakukan keakurasian karena kita banyak terjadi kesalahan dalam pengambilan sampel biasanya. Karena mengambil sampel itu sulit ya, tidak mudah juga dan ada teorinya, tidak sembarangan. Walaupun ambilnya acak tapi ada prosedurnya, tidak sembarangan mengambil begitu. Nah, kemudian menentukan daerah kritis. Nah, ini sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya.
Jadi di bawah kurva normal yang kita gambar itu nanti ada daerah penolakan H0, ada daerah penerimaan H0. Biasanya daerah penolakan H0 itu daerah yang hitam. Dan ini tergantung ya, kita memakai uji mana, uji sisi kiri atau uji sisi kanan, gitu. Nanti akan kelihatan. Kemudian menghitung nilai statistik. Nah, nilai statistik ini yang kita sebut dengan statistik hitung. Jadi nanti statistik hitung ini dihasilkan dari uji inferensia, seperti yang akan kita lakukan pada kesempatan pagi hari ini. Ada yang namanya uji inferensia ya. Oke, ngomong-ngomong saya belum start itu ya, start sharing file ya. Halo? Belum, Pak. Belum kelihatan. Oh, belum. Oke, saya pikir Anda sudah menyimak. Saya sudah menjelaskan materi soalnya. Oke. Ya, itu tadi saya menjelaskan materi sebentar ya. Oke. Ya. Coba jalankan tombol recordnya itu. Jadi nanti ada teman yang tidak bisa masuk, bisa ada rekamannya. Ada tombol record kan di Anda juga ya. Silakan dijalankan. Ya. Sudah, Pak. Ya, sudah ya. Ya, baik. Alhamdulillah. Nah, oke ya. Ini yang tadi ya. Jadi ada menentukan taraf keberartian ya, alfa sudah saya jelaskan semuanya ya. Kita lanjut ke alur pengolahan data. Nah, jadi gini, alur pengolahan data ini adalah diagram alir atau flowchart ya. Nanti flowchart ini yang akan mengarahkan kita untuk melakukan uji apa ya dalam rangka kita mencapai tujuan. Misal tadi ya analisis regresi linear sederhana, maka ini tidak termasuk di dalam flowchart ini karena analisis regresi linear sederhana itu cuma mengambil data ya dari sampel, kemudian diuji normalitas dan homogenitasnya, baru dilakukan yang namanya analisis regresi begitu. Nah, di sini nih alur pengolahan data khusus untuk uji perbedaan dua rata-rata. Nah, seperti ini, uji T sampel bebas, kemudian uji Mann-Whitney ya, kemudian uji ANOVA 2 jalur, Wilcoxon dan lain-lain sebagainya itu uji perbedaan dua rata-rata. Nah, ini mungkin tidak saya jelaskan lebih dalam ya. Intinya gini, misalkan ada beberapa sampel yang akan diuji ya. Nah, kita lihat dulu sampelnya ada berapa? Ada satu atau ada dua? Kalau ada satu, langsung kita uji normalitas dengan uji T dan uji Z. Kalau sampelnya ada dua, nah kita cek lagi. Ada peubah kontrol atau tidak? Nah, peubah kontrol ini maksudnya gini. Peubah ya yang mengintervensi atau ikut campur ya, turut ikut campur dalam variabel yang diteliti. Nah, contoh peubah kontrol itu kalau di pendidikan itu ada yang namanya kemampuan awal ya, kemampuan awal sebelum diberikan pembelajaran. Nah, itu peubah kontrol namanya. Nah, itu kalau misalkan sampelnya ada dua, kemudian ada peubah kontrol, berarti kan ada tiga peubah ya, ada tiga variabel. Nah, maka nanti digunakan ANOVA 2 jalur. Nah, ANOVA 2 jalur ini tidak saya jelaskan karena ini khusus untuk penelitian kuantitatif yang level tinggi ya, udah meneliti lebih dari dua variabel gitu, ada tiga variabel. Nah, kalau tidak ada peubah kontrol, nah harus dicek dulu sampelnya. Sampelnya bebas atau tidak. Kalau sampelnya bebas, uji normalitas, kemudian kalau misalkan ternyata datanya normal, maka lakukan uji T sampel bebas untuk uji perbedaan dua rata-rata. Tetapi kalau sampelnya tidak normal ya, maka dilakukan yang namanya statistik non parametrik dengan uji Mann-Whitney. Tetapi kalau sampelnya tidak bebas ya, tetap harus diuji normalitasnya. Kalau ternyata normal, lakukan uji T tak bebas. Kalau tidak normal, lakukan uji non parametrik juga. Ini namanya uji Wilcoxon. Ada di bukunya Sidney Seagulls itu yang penerbit Gramedia. Baik, saya lanjutkan ya, karena esensi saya hari ini ingin menjelaskan uji normalitas. Nah, ini juga saya skip aja. Nah, ini uji normalitas di sini ada 1, 2, 3, 4 yang biasanya populer ya, yang biasanya terkenal. Nah, kita akan membahas dua item saja, uji Lilliefors dan Kolmogorov-Smirnov.
Nah, ini statistik dari uji normalitas yang digunakan. Yang H0-nya itu sampel acak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Jadi, ketika kita ingin melakukan analisis regresi, maka syarat data sampelnya berdistribusi normal itu harus terpenuhi. Caranya adalah melakukan uji normalitas ini. Jadi, tujuan kita adalah menerima H0 ya. Menerima H0, sampel acak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Kemudian H1 itu negasinya atau ingkaran dari H0. Sampel acak berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal gitu. Nah, ini prosedur pengujiannya. Yang pertama itu kita harus menstandardisasi data sampel atau mengubah variabel X menjadi Z seperti yang kita lakukan pekan kemarin ya. Kita akan mentransformasi variabel X menjadi variabel Z dengan rumus yang sampel itu Z sama dengan X dikurang X bar dibagi S ya. X bar dan S dalam hal ini adalah statistik karena kita berinteraksi dengan data sampel. Kemudian menentukan peluang bilangan baku. Nah, si peluang bilangan baku ini disimbolkan dengan FZ, di mana FZ itu adalah peluang kumulatif normal baku. Seperti nilainya atau tabelnya sudah saya berikan pertemuan minggu lalu ya. Kita menghitung PZ kurang dari bilangan yang diketahui. PZ kurang dari berapa gitu. Jadi hakikatnya sebenarnya mencari luas daerah di bawah kurva yang dibatasi oleh 1 atau 2 buah Z begitu. Kita sudah melakukannya 1 dan 2 minggu lalu. Ini hasil dari pembelajaran minggu lalu. Saya rasa itu harus sudah bisa ya hari ini karena sudah dipelajari. Anda sudah punya pengalaman belajar itu sebelumnya. Nomor 3, menentukan proporsi bilangan baku. Nah, proporsi bilangan baku ini rumusnya frekuensi kumulatif dibagi N. Nah, ini disimbolkan dengan SZI. Nah, jadi frekuensi kumulatif Anda tahu tinggal dihitung aja dari frekuensi absolutnya, ditambah kiri, kanan, atas, bawah. Nanti kita praktek dengan Excel. Kemudian 4, menghitung selisih FZI dengan SZI. Kemudian menentukan harga mutlaknya, atau dengan kata lain, tentukan mutlak dari FZI dikurang SZI. Nah, ini. Kemudian ambil harga mutlak paling besar di antara harga mutlak selisih FZI dengan SZI. Nah, ambil aja harga mutlak paling besarnya. Jadi dicari max-nya. Nah, maka kita akan mendapatkan LO. Nah, LO ini yang kita sebut dengan statistik hitung atau statistik observasi. Jadi nilai dari Lilly force hitung atau Lilly force yang sedang diamati begitu dari data sampel. Nah, ini rumus statistiknya itu max. Max itu maksimum ya, maksimum mutlak FZI dikurang SZI. Nah, kemudian kita akan membandingkan ya L observasi dengan L tabel gitu. Jadi pekerjaan inferensial sebenarnya begitu, mengolah data statistik sesuai dengan formula yang ditentukan ya, dan ini bergantung dengan jenis uji yang dilakukan. Kemudian membandingkan statistik hitung yang ditemukan atau yang diperoleh, dalam hal ini di Lilly force itu LO ya, bandingkan LO dengan L tabel. Jadi nanti ada tabel Lilly force karena kita sedang menguji Lilly force. Kalau nanti menguji Kolmogorov-Smirnov, maka akan ada tabel Kolmogorov-Smirnov. Kalau nanti akan menguji Fisher, nanti ada tabel Fisher gitu. Nah, gitu ya. Nah, ini kriterianya. Kalau ternyata L observasinya kurang dari L tabel, nanti L observasi dan L tabel ini dua-duanya bentuknya bilangan ya. Kalau L observasinya kurang dari L tabel, maka data tersebut berdistribusi normal. Dengan artian H0-nya tadi diterima. Kan tadi yang berdistribusi normal itu di H0, jadi H0 diterima. Sebaliknya, kalau L observasinya lebih dari L tabel, maka datanya tidak berdistribusi normal. Atau dengan kata lain, H0-nya ditolak. Dengan demikian ya, konsekuensinya H1 diterima kan. Kalau H1 diterima berarti data tersebut tidak berdistribusi normal. Gitu. Nah, sampai sini ada pertanyaan tidak? Nah, silakan, ada pertanyaan tidak? Ya. Tidak ada? Enggak, Pak. Kalau tidak ada, saya lanjut ya. Saya lanjut ke prakteknya. Coba kita praktek dulu. Ini ada soal ya. Ada soal nih, silakan.
lakukan uji normalitas dari hasil pengumpulan data suatu sampel berikut. Jadi ada datanya tentu saja kuantitatif ya. Data kuantitatif kita mau uji apakah data sampel ini berdistribusi normal atau tidak dengan uji Lilliefors ya. Nah, lakukan aja. Saya buat di Excel ya langsung. Yang punya laptop boleh langsung praktek ya. Buka aja langsung belangko kosong yang tadi saya sudah kirim di WA group. Nah, di situ ada simulasi Lilliefors. Silakan diklik itunya, tab sheet-nya, sheet simulasi Lilliefors. Nah, ini datanya. Coba kita amati. Data yang menyebar ini ya, ini namanya datanya masih menyebar nih, atau saya sering sebut sebagai data tunggal ya. Data tunggal itu datanya belum dikelompokkan berdasarkan frekuensi. Ya, jadi ketika ada data seperti ini, coba kamu lihat. 2, XI-nya 2, kemudian FI-nya 2, XI-nya 3, frekuensinya 2, data 4, frekuensinya 3, data 5, frekuensinya 5. Maka data ini kita sebut dalam data berkelompok. Ya, data ini sudah berkelompok walaupun XI-nya itu belum dalam bentuk interval ya. Karena datanya sudah mengelompok sesuai dengan frekuensi. Ya, oke. Nah, sekarang karena data ini sudah berkelompok, tinggal kalian ini aja gunakan statistik hitung ukuran pemusatan dan penyebaran untuk menentukan X bar. Kenapa kita harus menentukan X bar dan S? Karena ini kita butuhkan ya untuk menghitung nilai Z. Kan nilai Z tadi rumusnya X dikurang X bar dibagi S kan? Maka kita cari dulu X bar dan S-nya. Sebenarnya gini, di dalam Excel ya ada fungsi khusus ya untuk mencari rata-rata dan simpangan baku. Nah, fungsi khususnya seperti apa? Seperti ini nih, saya punya 2 data ya, data eksperimen dan data kontrol. Maka di sini bisa ditentukan. Misal saya mau cari rata-rata kelas eksperimen, tinggal dibuat aja sama dengan, kalau rata-rata kan semua sudah tahu ya fungsinya average gitu ya. Nah, diblok aja dari sini sampai sini. Oke, nah nanti rata-ratanya ternyata 57,75. Kemudian untuk mencari simpangan baku, S itu, simpangan baku itu nama lainnya itu standar deviasi ya, atau standar deviation. Makanya di sini rumusnya itu sama dengan def gitu ya. Tetapi jangan lupa itu ditulis .s ya, karena kita berinteraksi dengan data sampel. Kalau kita berinteraksi dengan data populasi nanti bukan .s tetapi .p ya, ada di sini rumusnya. Jadi .s buka kurung ya. Kamu blok aja data yang tadi yang ingin dicari simpangan bakunya dari awal hingga akhir. Nah, ini simpangan bakunya 13,626. Lalu kenapa di data ini tidak bisa langsung dengan rumus itu? Ya, karena data ini tidak menyebar, tetapi sudah mengelompok berdasarkan frekuensi absolutnya. Gitu. Jadi harus dicari pakai rumus yang X bar itu sigma FIXI per N. Ya. Cari aja FIXI-nya dulu. Sama dengan ya, ini dikali sampingnya XI kali FI. Nah, 4 kan? Nah, enaknya di Excel itu kan tinggal ditarik aja ke bawah. Udah selesai. Nah, kemudian cari X bar. X bar ini berarti bagaimana? Cari di sini aja X bar-nya. Sama dengan ya. Kita cari dulu. Sebelum ke sini cari dulu sigma F-nya ya atau N-nya. Sama dengan ini kan jumlah aja nih, jumlah frekuensi. Sum gitu ya. Nah, selesai 24. Maka X bar sama dengan kan tinggal ini dibagi itu garing ya, garis miring dibagi ini. Nah, 5,67 ini jadi X bar-nya. Kita tulis di sini 5,67. Ketik aja manual. Tinggal ditarik. Kenapa tidak melibatkan X bar yang ada di sini, hanya satu sel di sini? Tidak bisa, karena kita akan berinteraksi dan memanfaatkan data-data dalam satu baris. Jadi dalam satu baris ini harus ada X bar, nanti S, di sini S-nya diketik untuk setiap baris ada, karena nanti berkaitan dengan kolom-kolom yang lain begitu. Jadi harus diketik semua ya. Nah, S di sini ya, rumus S itu kan kita tahu ya bahwa S itu simpangan baku. Rumusnya untuk data berkelompok itu S sama dengan akar dari ya sigma FI kali XI min X bar kuadrat dibagi N min 1 di ukuran penyebaran ya. Masih ingat kan? Jadi ini tinggal ini aja,
dicari apa namanya statistik yang diinginkan. Kita maunya ini nih, sigma ini kan, sigma FI kali XI min X bar kuadrat. Nanti tinggal dibagi 23 karena N-nya 24. Jadi cari dulu ini, nanti kalikan dengan FI begitu. Saya cari ini dulu, berarti sama dengan, karena maunya XI min X bar dalam kurung dikuadratkan, berarti kita harus pakai kurung. Kurung ya, XI dikurang X bar gitu ya, tutup kurung, pangkat 2. Nah, enter. Nah, ini ya hasilnya ya. Oke, bisa tinggal ditarik. Nah, sekarang tinggal kita kalikan dengan FI. Berarti sama dengan FI dikali ini ya. Sama dengan ini. Oke, apakah saya terlalu cepat? Halo? Iya, Enggak, Pak. Pak. Apakah penjelasan saya terlalu cepat? Enggak ya. Iya, Pak. Kan kalian juga sudah familiar dengan Excel ya. Nah, sekarang tinggal cari S ini. Nah, S-nya berarti sama dengan, kan akar ya. S itu akar dari variansnya. Variansnya itu rumusnya itu tadi. Sigma FI XI min X bar kuadrat per N min 1. Maka ini sama dengan SQRT. SQRT itu berasal dari kata square root ya. Square root itu akar. SQRT buka kurung ya. Kemudian ini ya, garing dibagi ya. Dibagi 23, langsung aja 23. Karena N-1, N-nya 24 ya. Tutup kurung, enter. 2,16. Maka S di sini 2,16. Nah, tinggal ditarik. Karena ini sama semua kan. Datanya 2,16. Oke. Nah, sekarang frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif kan sebenarnya gini ya. Kalau ini frekuensi absolut, si FI, maka frekuensi kumulatif nanti gini. Di sini 2, berarti di sini ditulis 2. Kemudian di bawahnya kan harus begini. 2 ditambah 2. Harusnya di sini 4 kan. Kemudian nanti 4 ditambah 3. Harusnya di sini 7. 7 ditambah 5. Harusnya di sini 12. Nah, kita pakai rumus aja biar bisa menarik. Karena tidak terbayangkan ketika harus mencari frekuensi kumulatif dengan N sama dengan 100. Kamu mau ngitung-ngitung satu-satu itu kan tidak efektif ya. Jadi pakai rumus aja. Sama dengan 2 ditambah ya. Klik aja yang sebelah sini. Enter. Kemudian tarik dari sini. Kenapa tidak ditarik dari sini? Karena di sel sebelumnya, sel yang ini tuh tidak mengandung formula nih. Tidak ada formula kan? Jadi kamu ketiknya dari sini yang sudah ada formulanya. Nah, baik. Sampai situ kan. Kalau hasil akhirnya 24, berarti frekuensi kumulatifnya benar. Karena kan jumlah datanya itu ada 24. Oke, sekarang ZI. ZI ini pakai rumus yang tadi. Sama dengan buka kurung ya. XI ya dikurang X bar. Oke, tutup kurung. Dibagi atau garing ya. S. Nah, ini ZI-nya. Tinggal ditarik aja. Pak, kenapa harus 2 digit di belakang koma? Ya, karena kita menyesuaikan dengan tabel manual yang ada ya. Tetapi karena saya sudah membolehkan menggunakan Excel, tabel manualnya tidak perlu dilihat lagi ya untuk peluang distribusi normal baku. Tinggal menggunakan fungsi, ada di sini fungsinya. Jadi buat mencari supaya kita tidak melihat tabel, langsung aja gunakan fungsi normal baku. Namanya norms dis di sini. Jadi ketik sama dengan norms ya, ada S-nya, norms dis. Nah, normal distribution itu dari kata-kata itu. Norm dis, kemudian buka kurung, klik sel di sampingnya. Nah, ini maunya Z ya. Isinya Z di dalam kurungnya. Berarti I2 di sini. I2. Baik, saya tutup kurung, di enter. Nah, ini nilai peluang bakunya atau PZ kurang dari min 1,70. Ini nilainya. Nah, tinggal ditarik. Baik, selesai. Oke, sampai sini ada yang ingin bertanya? Masih cukup jelas ya? Insya Allah jelas, Pak. Ya, Pak, jelas. insya Allah. Baik. Ya, saya jelaskan lagi ya. Nah, SZ ini proporsi kumulatif sebenarnya. Jadi caranya begini, sama dengan ya frekuensi kumulatif dibagi banyaknya data atau N. Tulis aja 24 gitu. Jangan diklik yang ini ya, karena
data 24 itu tidak semua baris memiliki gitu. Jadi nanti hasil pengisian kolom ini nanti tidak benar gitu. Makanya ini saya langsung aja ketik 24. Sehingga nanti kalau dibuat formula ke bawah itu sama semuanya 24 nih. Sel ini 24 bagi 24 bagi 24 bagi 24. Yang bergerak kan H-nya aja. Dari H2, H3, H4, H5 dan seterusnya. Jadi dapat nanti itu formulanya. Anda bisa melihat ya, jadi nggak usah dihafalin ininya, apa namanya, rumusnya. Semua ada. Kalau nanti buat belajar, klik aja di sini. Nanti kan ada kelihatan semua ini rumusnya di sini ya. Oke. Nah, sekarang lihat FZ dikurang SZ. Ini tinggal sama dengan aja, selalu pakai sama dengan kalau mau mengoperasikan bilangan ya. Ini dikurang ini. Oke, dapat ini. Ini kolom-kolomnya sudah saya konstruksi sesuai dengan prosedur pengujian uji Lilly Force ya. Nah, sehingga kita cari mutlaknya. Mutlak itu fungsinya ABS namanya. Absolut. ABS, buka kurung, klik aja ini. Sampingnya kan. Nah, ini dapat. Oke. Nah, ini jawabannya. Nah, maka L0 itu, bukan L0, LO itu, ya, Lilly Force Observation ya. Statistik hitung Lilly Force yang sedang diamati itu sama dengan nilai terbesar dari ini semua. Nilai terbesar dari ini semua kan tinggal pakai fungsi max aja, fungsi max. Kan nggak mungkin kita liatin satu gitu. Kalau sampelnya ada segini, 9 mah mudah ya. Kalau 100 kan nggak mungkin. Jadi tinggal pakai fungsi max aja. Si max diblok aja ke sini. Baik. Nah, itu ya 0,1476. Oke, nah kemudian berarti ini L observation atau L yang diamati. Nah, kita balik lagi ya ke sini, ke slide ini. Ini saya sudah tampilkan ya. Nah, maka L observation-nya kan tadi 0,1476 ya. Sedangkan L tabel dari Lilly Force ya dibuka, tadi ada artikel tentang Lilly Force ya ini. Ini artikel tentang Lilly Force ditulis sama Harv Abdi dan Paul Molim ya. Kalau nggak salah itu ilmuwan dari USA kalau nggak salah ya. Nah di bawahnya itu ada tabel Lilly Force. Nah ini tabel Lilly Force. Isinya cuma ini N kemudian alfa. Karena kita mengambil alfa 0,05 atau 5%, maka kita amati kolom yang ini nanti ke bawah. Tinggal lihat N-nya. N-nya berapa tadi? 24 ya. Nah N-nya 24, maka ini nilai L tabelnya 0,1766 ya, maka di sini nanti L tabelnya 0,1766. Kemudian bandingkan L0 dengan L tabel. Tentu bukan L0 ya, L observasi dengan L tabel bandingkan. Maka L observasi ya itu akan lebih kecil kan? Lebih kecil dari L tabel. Maka konsekuensinya apa? H0-nya diterima. Kalau H0-nya diterima, artinya apa? Dapat disimpulkan bahwa data sampel berdistribusi normal. Begitu. Nah, itu hasil akhir dari kesimpulan distribusi normal. Jadi, data ini itu berdistribusi normal, sesuai dengan uji normalitas dengan uji Lilly Force. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Silakan. Kalau ada yang bertanya. Ada yang bertanya? Silakan. Nah, cukup jelas ya. Ya, cukup jelas ya penjelasan dari saya. Kalau Pak. cukup jelas, ya saya lanjutkan lagi ke uji Kolmogorov-Smirnov ya. Ini uji Kolmogorov-Smirnov di sini. Saya jelaskan dulu teorinya sebentar. Nah, ini uji Kolmogorov-Smirnov. Jadi sebenarnya langkah ujinya itu di awal-awal sama ya. Kita harus menentukan dulu taraf signifikansi, kemudian alfa ya, kemudian statistik, hipotesis statistiknya juga jangan lupa. Kemudian kriteria pengujiannya juga sama seperti tadi di Lilly Force, beda simbol aja. Kalau di Lilly Force itu L, kalau di sini D ya. Nah, saya tidak tahu D-nya berasal dari mana, padahal tidak ada kaitannya dengan Kolmogorov dan Smirnov ya, tapi mereka menyimbolkannya dengan D. Nah, kemudian ini prosedur ujinya ya, di bukunya Kadir nih ya, statistika terapan itu
Dia berbeda di sini. D observasi itu kurang dari atau sama dengan D tabel, maka H0 diterima. Ya, ada tulisan seperti itu. Jadi khusus untuk yang D observasi sama dengan D tabel, maka H0-nya diterima ya, bukan ditolak gitu. Nah, prosedur ujinya yang pertama merumuskan hipotesis statistik. Ini masih sama ya dengan Lily-Force tadi, H0 dan H1 redaksinya. Kemudian diurutkan datanya dari yang terkecil hingga yang terbesar untuk mempermudah ini apa namanya perhitungan ketika kita bekerja secara manual sebenarnya ya. Kemudian menentukan kumulatif proporsi. Nah, kumulatif proporsi ini sama seperti SZI kalau tadi di Lily-Force. Jadi frekuensi kumulatif tinggal dibagi dengan N-nya atau sigma F-nya. Kemudian kita masih melibatkan skor baku ya atau Z dalam uji Kolmogorov-Smirnov dan luas daerah di bawah kurva normal atau Z tabel ya. Jadi si ZI ini itu sama seperti uji Lily-Force tadi cara menghitungnya. Kemudian Z tabel ini maksudnya FZ kalau tadi di uji Lily-Force ya simbolnya FZ. Kalau di Kolmogorov-Smirnov itu Z tabel. Kalau ini tergantung dari penulis ya, penulis buku ya. Masing-masing berbeda tapi esensinya sama. Nah, kemudian yang spesial di Kolmogorov-Smirnov yang beda sama Lily-Force itu di sini ada A2 dan A1. Dan yang harus dihitung terlebih dahulu adalah A2. Jadi A2 itu absolut KP dikurang Z tabel. KP dikurang Z tabel. Nah, A1 melibatkan A2. Jadi hitung A2 dulu, kalau udah dapat nanti A1-nya itu A2 dikurang FI per N. Dengan FI adalah frekuensi kumulatif ya. N itu sigma F. Nah, kemudian nanti ada dua kolom ya. A1 dan A2. Nanti nilai maksimum dari dua kolom itu ya, itu kita dapat sebuah bilangan yang kita sebut sebagai D observasi. Nah, nanti D observasi ini yang akan kita bandingkan dengan D tabel. D tabel itu ya dari tabel Kolmogorov-Smirnov. Ini tabel Kolmogorov-Smirnov ya. Ada seperti Lily-Force juga, ada alfa dan ada N begitu. Baik, nah kemudian saya lanjutkan lagi ya. Perhatikan lagi kalau sudah dapat D observasi dan D tabel, perhatikan bandingkan keduanya, mana yang lebih kecil. Ya, kemudian perhatikan kriteria pengujiannya, kemudian lakukan kesimpulan. Ini masih sama ya seperti Lily-Force tadi. Kalau D observasinya kurang dari atau sama dengan D tabel, maka H0 diterima. H0 diterima maksudnya sampelnya berasal dari populasi yang berdistribusi normal begitu. Ya, baik, kalau sudah paham dengan prosedur pengujiannya, kita coba praktek ya. Ini di sini di contoh soal yang ada di PPT itu berbeda yang ada di simulasi Excel ya. Di PPT ini saya datanya itu berbeda. Nah, data yang ini saya udah cari X bar dan S-nya. Nanti dengan Excel saya dapat segini. Ternyata D observasinya itu 0,11. Nah, D tabelnya 0,21 untuk N sama dengan 40. Kenapa N-nya 40? Ya, karena di tabel Kolmogorov tidak ada untuk yang N-nya 39. Jadi saya ambil yang N-nya dekat gitu dengan 39, yaitu N-nya 40. Nanti D tabelnya 0,21. Biasanya selisihnya kecil itu. Jadi si N sama dengan 39 dengan N sama dengan 40 itu selisih atau selisih nilai dari D tabelnya itu kecil. Jadi nggak masalah lah, ambil yang mendekati saja begitu. Nah, bandingkan D observasi dengan D tabel, ternyata kan lebih kecil D observasinya. Maka nolnya diterima dengan alfa 5%. Maka sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal begitu. Kita praktek ya di Excel-nya. Nah, pertama, karena datanya menyebar, lihat frekuensinya, satu semua kan, tidak ada yang mengelompok, maka min dan S-nya bisa kita cari dengan fungsi Excel. Kita cari aja rata-ratanya, average ya. Average kita blok datanya ke sini ya. Oke, baik. Nah, datanya ini. Kemudian S-nya itu berarti def ya. .s. Nah, stdef.s. Kita blok lagi datanya ya. Baik. Ya. Oke. Nah, sampai sini. Ini 16,4751 ya. Nah, kita cari dulu Fcum-nya. Fcum itu kan tadi kan ini cukup diketik 1, kemudian ini dengan rumus ya.
1 ditambah 1 di sini. Baik. Nah, tinggal tarik dari 2. Bawah harus 36 yang terakhir. Ya, oke. Nah, KP itu seperti SZI tadi ya, proporsi kumulatif. Jadi sama dengan 1 garing tadi 36 frekuensinya atau M-nya. Nah, gitu. Ya, jadi tinggal ditarik aja. Oke. Nah, kalau belakangnya 1 ya, paling bawah itu 1 berarti benar. Karena kan 36 dibagi 36 kan 1. Nah, X bar tadi kita tinggal 45,6667. Kita ketik aja 45,6667. 6-nya 3 kali ya di belakang koma, tinggal tarik ke bawah. Baik. Kemudian S-nya 16,4751. 16,4751. Tarik aja. Oke. Nah, kemudian ZI ini masih pakai rumus yang tadi ya, sama dengan XI dikurang X bar kurung dibagi S. Oke. Nah, ini min 2,16. Boleh-boleh aja di belakang komanya lebih dari 2 digit, tidak masalah. Karena kita bukan menggunakan tabel manual untuk mencari Z tabel ya, tapi menggunakan fungsi norms dis tadi. Ya, jadi ini boleh aja langsung sama dengan norms dis. Ya. Norms dis G2. Oke. Nah, ini G2. G2 tuh maksudnya sel yang ini ya, di sampingnya. Tinggal ditarik aja. Oke. Ya. Nah, kemudian kita hitung A2 dulu ya. A2 tadi rumusnya itu sama dengan absolut ya. Absolut KP dikurang Z tabel. Z tabel ya, bukan ZI ya. Dengan ya, tinggal ditarik ke bawah. Tarik aja ke bawah. Oke, begini ya. Nah, kemudian nanti A1 itu sama dengan absolut ya. A2 ya dikurang buka kurung ya. FI, bukan Fkum ya, hati-hati, FI dibagi N. N-nya itu tadi berapa? 36 kan? Nah, tutup kurung. Gitu. Oke. Nah, ini ya. Nah, kemudian, nah hasilnya ini ya. Sehingga D0-nya itu nanti sama dengan maksimum dari 2 kolom ini. A2 dan A1 di blok dua-duanya. 2 kolom ini. Oke. Nah, enter ya. Jadi maksim D0-nya ini. D tabelnya tolong cari sendiri ya di tabel Kolmogorov Smirnov. Mohon maaf, saya ada tamu sebentar 10-15 menit saya tinggal, tidak masalah ya. Oke, Pak, nggak Mohon apa. maaf. Iya, Pak. Iya, Ya, Pak. ya. Silakan cari D tabel Iya, dan Pak. simpulkan ya. Silakan. Oke, Pak.